Silakan duduk Pak Ampi. Ya, ini tadi ada masalah dengan anak-anak. Kayaknya dalam menyampaikan materi itu ada yang respon dengan baik dan memberikan tanggapan positif dengan baik. Ada yang diam, memang di kelas itu ada anak yang keterbelakangan mental, dan ada anak yang sepertinya yang saya lihat agak pemalu ungkapkan. Bukan berarti mereka bodoh, tetapi mereka akan rasa malu ungkapkan. Itu kendalanya, bagaimana caranya supaya bisa dia berkembang mentalnya dengan baik. Ada yang saya menemukan di SD dia dibully, di SMP dia dibully, jadi ke bawah ke sekolah kita ini. Baik Pak Ampi, kayaknya permasalahannya di dalam kegiatan belajar Pak Ampi itu ada anak-anak yang sudah dapat menjawab atau memberi pertanyaan kepada Pak Ampi, kemudian ada beberapa anak yang belum ya. Apakah Bapak sudah membuat pertanyaan-pertanyaan yang memancing motivasi atau membuat anak itu menjadi suka dengan pertanyaan Pak Ampi? Sudah memancing motivasi sudah, tapi dari awal mereka masuk di sini memang saya komunikasi dengan mereka. Ada yang SD dibully, SMP juga dibully. Jadi psikologinya itu kalau di depan banyak teman dia takut nanti dia bully. Jadi walaupun materi ini dia tahu, dia paham, tapi tidak bisa diungkapkan. Apakah Pak Ampi sudah berbicara empat mata dengan anak? Sudah, konseling pribadi sudah, lalu saya sudah doakan, saya mensupport dia, tapi pemulihan itu belum maksimal. Ini saya lagi upaya juga untuk pemulihan mental dia supaya dia bangkit. Itu lagi pendekatan terus. Apakah Pak Ampi sudah membicarakan dengan wali kelas? Wali kelasnya sudah, dan orang tuanya pun sudah. Sudah datang ke Pak Ampi? Orang tua kita lewat telepon sudah, bahkan pernah ambil rapor, saya ketemu dengan orang tua, sudah bicarakan. Memang orang tuanya menyatakan bahwa di sekolah terdahulu ada siswa yang bully dan ada guru yang mengungkapkan mental anak ini dipukul dengan kata bahwa dia bodoh dan sebagainya. Lalu pejamkan mata, berdiam diri, merenungkan. Pernahkah kamu melakukan hal yang salah terhadap dirimu sendiri, dosa dalam dirimu sendiri, atau terhadap orang tua, atau terhadap kakak adik, atau terhadap orang lain? Ingat, sementara berdoa secara pribadi, alunan musik dengar, dan fokus kepada Tuhan. Saya yakin Tuhan akan berbicara di suara hatimu. Apa yang terlintas dalam pikiranmu yang mengingatkan tentang dosamu, Anda minta ampun sama Tuhan. Lalu doa lepaskan secara pribadi. Jangan kiri kananmu tahu hal pribadimu. Hanya engkau dengan Tuhan yang tahu. Berdoa secara pribadi, biarlah hatimu tertuju kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar, langkahnya diawasi olehnya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, setitik noda pun tidak. Semua terbuka lebar di mata Tuhan. Tuhan menguasai langkah jejakmu. Tuhan tahu apa yang engkau pikirkan. Tuhan tahu apa yang engkau lakukan. Kesempatan bagimu untuk memulihkan diri di hadapan Tuhan. Saya yakin Tuhan Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Dia akan mengampuni segala dosamu. Dia akan menyucikan dari segala kejahatanmu. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolongmu. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarmu. Yang memisahkan antara engkau dengan Allahmu adalah
dosa. Selamat siang Pak Ampis. Siang, Pak. Apa kabar? Baik. Hari ini kita setelah melaksanakan observasi dan observasi kemarin hari Selasa, tentunya sekarang lebih rileks dan lebih gembira ya melaksanakan semuanya. Jadi nanti kita akan melakukan percakapan pasca observasi kelas nanti di ruang sidang kemarin. Kira-kira dari yang sudah kita lakukan, apa yang sudah berjalan baik selama KBM kemarin? KBM kemarin berjalan dengan baik, berjalan dengan baik, tapi ada kendala sedikit. Apa kira-kira kendalanya? Kendalanya kalau dilihat ya ketertiban ada, cuma daya serap anak masih kurang, terdiri dari beberapa anak yang memang kondisi anak tersebut adalah autis yang susah untuk menangkap materi yang ada, sehingga mereka tidak bisa untuk kembali ketika pertanyaan, mereka tidak cepat menangkap dan tidak bisa cepat kembali. Saya kemarin melihat bahwasanya Pak Ampis sudah membahas pertanyaan pemantik dan sedikit memotivasi. Tapi saya lihat hanya 2 orang dari 10 orang. Kemudian dimotivasi Pak Ampis itu meningkat menjadi 5 orang dari 10 orang yang bisa di ruang kelas tersebut. Nah, dengan pencapaian yang lebih dari 50% anak-anak dapat menjawab pertanyaan Pak Ampis. Dia spontan menjawab, saya lihat spontan menjawab Pak Ampis. Kemudian kita menerapkan teknik mindfulness. Nah, bagaimana? Teknik itu baik banget untuk diterapkan anak-anak muda zaman sekarang, karena kita tahu bahwa iptek ini sangat mempengaruhi anak muda, sehingga daya serap pelajaran pun akan berkurang dan juga imajinasi mereka itu biasanya game, sehingga penalaran pun akan berkurang, sehingga teknik yang dilakukan itu untuk merenungkan kembali supaya dia menyadari dirinya dan jati diri yang kuat dalam menghadapi era ini. Yang pertama yang kita lihat ada kaitan dengan materi yang ada adalah pengaruh yang buruk terhadap anak muda sekarang. Yang antara kita lihat ada pelecehan seksual dan juga ada narkoba, ada minuman keras, ada kafe di mana-mana. Mereka bisa ketemu dengan teman sebaya bisa melakukan hal yang tidak terpuji. Dengan perenungan itu dia akan merenungkan kembali sehingga jati diri yang asli itu akan muncul, sehingga dia mengenal dirinya. Dia mengenal dirinya dengan baik supaya menatap masa depan dengan penuh harapan. Nah, itu baik sekali yang diterapkan. Baik Pak Ampis, kami sudah mendengar bahwasannya itu memperbaiki dan meningkatkan KBM Bapak ya. Kemarin teknik mendengar itu hanya satu Pak Ampis. Kita kan sudah menawarkan tiga-tiganya, ada metode stop, kemudian ada melihat. Mungkin nanti bisa diperbaiki dengan meningkatkan jumlah yang bisa spontan untuk menjawab pertanyaan Pak Ampis itu di 3 teknik tersebut bisa di dalam satu KBM diterapkan di kegiatan inti atau kegiatan pendahuluan atau juga di kegiatan tutor. Perasaan Pak Ampis waktu di coaching ini bagaimana Pak Ampis? Perasaannya biasa, agak bertanya ke anak-anak, mereka senang juga metode seperti itu ke depannya, sehingga mereka juga ada anak-anak ini latar belakangnya yang kita lihat bahwa mereka ada yang waktu di SD, SMP dibully dan sebagainya, jadi dia merasa akan minder ada, sehingga pada saat dia mau ungkapkan itu rasa jangan sampai teman pelecehan saya, akhirnya dia diam. Nah, itu pengaruh psikologinya.
Sehingga pembinaan selanjutnya harus pendekatan terpadu dan bimbingan terpadu supaya rasa percaya diri itu muncul sehingga dia belajar untuk mencapai impian itu bisa tercapai dengan baik. Ya seperti itu. Ya, baik Pak Ampi, memang mungkin pengalaman anak-anak baru kali ini ada guru selain Pak Ampi yang masuk ke kelas ya, dalam arti pembelajaran Pak Ampi. Yang saya lihat pembelajaran Pak Ampi itu sudah sesuai dengan on the track-nya, sesuai RPP, dan mungkin seperti Pak Ampi ungkapkan bahwasanya sudah pernah sering digunakan, cuma tidak tahu namanya apa teknik tersebut untuk sosial dan emosinya biar anak-anak kita terungkap bagaimana mengungkapkan dan sebagainya. Terima kasih Pak Ampi atas waktunya, terima kasih Pak Iqbal atas waktunya di percakapan pasca observasi kelas Pak Ampi di ruang sidang kemarin hari Selasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Terima kasih Pak Ampi. Itu belum ini.